Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai makromolekul serta prinsip kimia hijau. Simak videonya. Nasi merupakan sumber makanan pokok masyarakat Indonesia yang kaya akan karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu jenis makromolekul. Apa itu makromolekul? Makromolekul adalah molekul raksasa yang tersusun dari unit-unit kecil yang disebut monomer. Monomer bergabung melalui proses polimerisasi untuk membentuk makromolekul dengan berat molekul yang sangat besar. Apa yang membedakan makromolekul dengan molekul lain? Makromolekul memiliki beberapa ciri khas, yaitu 1. Ukurannya sangat besar, dengan berat molekul mencapai ribuan atau bahkan jutaan Dalton. 2. Terbentuk dari polimerisasi, yaitu proses penggabungan banyak monomer. 3. Memiliki struktur yang kompleks dan beragam. Dan 4. Memiliki fungsi yang vital dalam kehidupan. Jenis-jenis makromolekul terdiri dari protein, lipid, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Pada video kali ini akan membahas dua jenis makromolekul, yaitu karbohidrat dan lemak. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah molekul raksasa yang tersusun dari unit-unit kecil gula yang disebut monosakarida. Bayangkan karbohidrat seperti kereta api, dengan monosakarida sebagai gerbong-gerbongnya. Karbohidrat merupakan senyawa makromolekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, yang perbandingan rasio hidrogen-oksigen seperti molekul air 2:1. Karbohidrat memiliki rumus empiris sebagai berikut. Senyawa karbohidrat paling sederhana yaitu glukosa. Monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa dapat bergabung untuk membentuk karbohidrat yang lebih besar, seperti yang pertama, disakarida. Contohnya sukrosa, glukosa fruktosa, dan laktosa, glukosa galaktosa. Kedua, oligosakarida. Tersusun dari maret 10 monosakarida. Dan ketiga, polisakarida. Contohnya amilum, terdapat di nasi dan kentang, dan selulosa, terdapat di dinding sel tumbuhan. Semakin panjang rantai suatu karbohidrat, maka semakin kompleks senyawa karbohidrat. Amilum atau pati merupakan produk makromolekul alam. Pati termasuk dalam kategori polimer. Polimer merupakan bagian dari makromolekul karena memiliki ukuran molekul yang besar, struktur rantai panjang, struktur yang kompleks, dan sifat-sifat unik yang tidak dimiliki oleh monomer penyusunnya. Polimer berdasarkan asalnya terbagi dalam dua jenis, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Seperti contohnya polimer alam yaitu amilum, selulosa, dan polisoprena. Kemudian polimer sintetik seperti PVC, polietilena, dan nilon. Pati disebut sebagai zat tepung yang bersumber dari karbohidrat berupa glukosa yang tersusun dari dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Pati adalah karbohidrat kompleks yang terdapat dalam berbagai tanaman seperti padi, jagung, kentang, dan ubi jalar. Pati tersusun dari unit-unit glukosa yang terikat satu sama lain melalui ikatan glikosidik. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menggunakan minyak goreng, mentega, atau sabun. Bahan-bahan tersebut merupakan contoh lemak, salah satu jenis makromolekul yang penting bagi tubuh. Apa itu lemak? Lemak merupakan jenis makromolekul yang tersusun dari asam lemak dan gliserol. Asam lemak terdiri dari rantai hidrokarbon panjang dan terdapat gugus karboksil. Kemudian, gliserol merupakan alkohol yang mempunyai 3 gugus hidroksil. Asam lemak terbagi menjadi dua jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh mudah bereaksi dengan senyawa lain, karena memiliki ikatan karbon rangkap yang mudah terurai, sehingga berikatan dengan senyawa lain menghasilkan asam lemak jenuh yang bersifat stabil. Berdasarkan sumber asalnya, lemak dapat terbagi dalam dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati bersumber dari tumbuhan atau kacang-kacangan, kemudian lemak hewani dari hewan seperti sapi dan ikan. Minyak dan lemak merupakan dua senyawa yang memiliki komponen berbeda,
sehingga mempengaruhi sifat fisiknya yaitu minyak berwujud cair dan lemak berwujud padat. Hal ini dikarenakan minyak memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada lemak, karena mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap yang membuat struktur molekulnya lebih bengkok dan tidak dapat berkemas rapat, sehingga mudah mencair. Fungsi lemak yaitu adalah: pertama, sumber atau cadangan energi. Kedua, sebagai pelarut vitamin, komponen penting dalam membran sel. Dan ketiga, bahan baku industri seperti makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Kemudian kita akan mengenal mengenai suatu pendekatan bernama kimia hijau. Apakah kimia berwarna hijau? Kimia hijau merupakan kimia hijau atau green chemistry adalah suatu pendekatan menggunakan teknik atau metode kimia untuk mendesain bahan kimia aman dan ramah bagi lingkungan. Nama lain kimia hijau yaitu kimia berkelanjutan, karena dalam kegiatan praktikumnya dilakukan pembuatan produk atau penerapan prosedur kerja yang meminimalisir limbah yang berbahaya. Prinsip kimia hijau penting diterapkan di kegiatan laboratorium sebagai upaya menerapkan perilaku pentingnya kesadaran menjaga lingkungan. Kimia hijau dicetuskan oleh Anastas dan Warner tahun 1996 ke dalam 12 prinsip kimia hijau yaitu: 1. Pencegahan terbentuknya limbah. 2. Penggunaan reaktan yang bereaksi maksimal. 3. Memilih jalan reaksi yang aman. 4. Mendesain proses dengan menggunakan bahan kimia yang aman. 5. Menggunakan pelarut dan bahan pendukung yang aman. 6. Merancang reaksi untuk efisiensi energi. 7. Penggunaan bahan kimia terbarukan. 8. Meminimalisir turunan senyawa yang tidak diperlukan. 9. Menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi. 10. Merancang produk agar lebih mudah terdegradasi. 11. Pencegahan polusi. Dan yang terakhir yaitu memakai bahan kimia aman untuk menghindari kecelakaan. Mengapa mempelajari prinsip kimia hijau itu penting? Dengan menerapkan prinsip kimia hijau, kita dapat membantu mengurangi polusi, melindungi sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat.